Yang mulia yang akan memberikan tadabbur Quran di hadapan kita bersama, yaitu Al-Ustaz Haji Anan Putra Yasin. Pada beliau waktu berdebat kita bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa kafa wa nusalli ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada satu kisah seorang laki-laki yang mana namanya diabadikan sebagai nama salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat ke-31. Orang tersebut bernama Luqman. Jadi Bapak Ibu, Luqman ini menurut para alim ulama kita bukanlah seorang nabi atau rasul. Luqman hanya seorang manusia biasa, sama seperti kita. Cuma Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Luqman ini satu hikmah yang luar biasa. Jadi dia bisa memberi nasihat, bisa memberikan hikmah kepada masyarakatnya, orang-orang yang tinggal di zamannya. Jadi setiap hari orang mengantri di depan rumahnya hanya sekedar untuk dinasihati oleh Luqman. Bahkan raja yang ada di zaman itu ikut mengantri di depan rumah Luqman hanya sekedar untuk meminta pendapat Luqman apakah apa yang akan dilakukan hari ini. Kalau ada semacam undang-undang peraturan, diminta pula Luqman untuk meninjau terlebih dahulu. Kalau ada untuk tambahnya Bapak Ibu atau ada koreksi dari Luqman, ini luar biasanya bagaimana Luqman diposisikan orang di masyarakat. Jadi ada orang bersengketa, berselisih, maka Luqman yang diminta untuk menyelesaikannya. Maka Luqman diberikan gelar Al-Hakim. Hakim ini ya, bukan seperti hakim di zaman kita Bapak Ibu ya. Hakim zaman kita korupsi 300 triliun, vonis hukumannya 2 tahun. Maling ayam vonis hukumannya 3 tahun. Nah, itu tidak kerja. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, hakim di sini maksudnya adalah orang yang penuh dengan hikmah. Jadi dia bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, jarang hari ini kita temukan orang seperti ini Bapak Ibu, orang yang mengantri untuk minta dinasehati. Setahu saya hari ini orang mengantri juga, cuma mengantri untuk pembagian BLT, pembagian sembako, mengantri untuk pengobatan alternatif. Macam-macam lah pengobatan hari ini. Nah, kemudian orang mengantri untuk berobat. Tapi yang mengantri untuk minta nasihat ini jarang. Jadi padahal agama kita ini, ditanyakan oleh para sahabat, apa inti dari ajaran agama kita ini? Nabi bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama ini isinya nasihat. Pengajian-pengajian agama isinya nasihat. Jadi kalau orang soleh itu Bapak Ibu, dia suka mendengar atau menerima nasihat.
Jadi kalau ada kita yang apa istilahnya menolak untuk dinasihati, itu bahaya Bapak Ibu. Dalam Al-Quran itu disebutkan itu itu neraka jahanam. Fa idza qila lahu taqillaha, apabila dikatakan kepada orang itu bertakwalah kepada Allah, dikasih nasihat tentang takwa, akhadathul izzah, keluar kesombongannya, fahasbuhu jahannam, nanti di akhirat dia masuk neraka jahanam. Orang yang menolak untuk dinasihati. Jadi kalau ada kita yang suka mendengar nasihat, suka mendengar ceramah, itu salah satu ciri orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang rahmati Allah, nasihat Luqman ini Bapak Ibu bisa kita simak di surat Luqman, surat ke-31. Itu ayat-ayatnya luar biasa, ada 34 ayat di dalamnya, penuh nasihat-nasihat dari Luqman. Dan Luqman juga memberikan nasihat untuk keluarganya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tentu kita sudah bisa menyimpulkan berarti ini nasihat-nasihat terbaik yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Luqman. Dan disebutkan juga Luqman ini memberikan nasihat kepada anaknya itu dalam kondisi hati anaknya itu bahagia, sedang dalam kondisi senang. Nah, ini yang perbedaannya dengan kita Bapak Ibu. Kita ada menasihati anak, iya, tapi ketika anak ini melakukan kesalahan, kemudian baru keluar nasihat kita. Entahkah itu nasihat atau marah, ya yang jelas ini susah diterima manusia ya. Nabi SAW memberikan nasihat kepada anak-anak, disenangkan dulu hatinya. Bagaimana cara Nabi menyenangkan hati anak-anak? Dengan mengajak anak-anak ini naik ke atas tunggangan Nabi. Jadi di Madinah itu Bapak Ibu, itu di gerbang pintu Madinah penuh dengan anak-anak yang menunggu Nabi di situ. Begitu Nabi datang, anak-anak kecil ini bersorak-sorai, kemudian Nabi menaikkan anak-anak ini ke atas tunggangan beliau. Penuh kuda Nabi itu dinaiki oleh anak-anak, dan anak-anak senang. Jadi anak kecil ini Bapak Ibu itu sangat suka dinaikkan ke atas kendaraan, naik motor, naik mobil, apalagi naik kuda. Nah, itu senang sekali. Dan ketika dalam kondisi senang itu Nabi memberikan nasihat. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, itu masuk hadis ini ke dalam Arba'in An-Nawawi. Apa itu Arba'in An-Nawawi Bapak Ibu? Kalau disimpulkan seluruh hadis Nabi ini, ya bisa mengerucut menjadi 40 hadis. Nah, itu yang disusun oleh Imam An-Nawawi, 40 hadis yang menjadi kesimpulan agama kita. Salah satunya masuk di situ hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas. Apa katanya? Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu kali saya dibonceng oleh Nabi di atas tunggangannya. Kemudian Nabi memberikan nasihat-nasihatnya. Ini panjang nasihatnya. Ittaqillaha yahfazka, ya. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Banyak sekali tentang bagaimana penanaman akidah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi itu Nabi SAW memberikan nasihat ketika hati seseorang ini senang. Luqman juga seperti itu, disenangkan hati anaknya. Dalam riwayat dikatakan Luqman ini suka mengajak anak-anaknya jalan-jalan. Kemudian setelah senang dikasih makan, Luqman akan memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat 13, 14, 16, 17, 18, banyak sekali Bapak Ibu. Dan pada kesempatan subuh kali ini kita ambil satu ayat yang menjadi kesimpulan daripada nasihat Luqman kepada anaknya. Ada di ayat ke-17 dari surat Luqman, surat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya."
wahai anak kesayanganku. Seluruh panggilan orang tua kepada anak di dalam Al-Quran itu memakai kalimat ya bunayya, bukan ya beni. Ya beni itu artinya anakku, tapi ya bunayya anak kesayanganku. Ada 4 nasihatnya di sini, 4 poin. Yang pertama, aqimis shalah, dirikan sholat, jaga sholat. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, suruh orang berbuat yang ma'ruf, yang baik. Wanha 'anil munkar, dan cegah orang dari kemungkaran, larang orang berbuat keburukan. Kemudian yang keempat, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah terhadap apa yang menimpa. Setelah disampaikan 4 poin ini, apa kata Luqman? Inna dzalika min azmil umur. 4 inilah yang menjadi pokok segala urusan. Jadi kalau 4 ini diamalkan, sudah selamat dunia akhirat itu. Nah, jadi 4 ini ya, apa itu? Yang pertama, jaga sholat. Yang kedua, ajak orang berbuat baik. Kemudian cegah orang dari kemungkiran, berdakwah. Baik itu mengajak diri sendiri berbuat baik atau mencegah diri sendiri berbuat kemungkaran, begitu juga orang lain. Kerjakan yang baik, jauhi yang buruk. Kemudian sabar terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Baik sabar dalam ketaatan, sabar dalam musibah. Begitu juga sabar ketika diuji Allah Subhanahu wa taala, sabar. Nah, kalau bisa yang 4 ini, kata Luqman, inna dzalika min azmil umur, itulah sebaik-baik urusan. Nah, tidak ada lagi istilah itu. Itu sudah semuanya terangkum di situ. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, berarti Luqman pertama sekali memulai ya, nasihatnya itu dengan peringatan supaya anaknya ini menjaga sholat. Jadi sholat ini tetap urusan nomor 1, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai orang tua, sudahkah memperhatikan pendidikan anak kita, terutama mengenai urusan sholat? Jadi sholat ini ternyata bukan diajarkan oleh guru di sekolah. Nabi SAW pesankan ini tugasnya orang tua. Jelas hadisnya, alimu auladakum bis sholat atau murru auladakum bis sholat wa huwa abna sab'a sinin. Ajari anakmu sholat kalau sudah usianya 7 tahun. Berarti ini perintah kepada orang tua, terutama kepada bapak. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul anakmu itu. Wahum abna 10 sinin, kalau sudah 10 tahun. Kalau dia tidak sholat juga 10 tahun usianya, boleh dipukul. Siapa yang memukul? Bapak. Jadi beban kepada ya, orang tua, terutama kepada bapak, mengajarkan anak sholat. Dan urusan sholat ini, Bapak Ibu, lebih dahulu, lebih utama daripada ya, kebutuhan untuk memberikan makan dan minum, atau kebutuhan untuk penghidupan, belanja dan segala macamnya. Lebih penting urusan sholat daripada ya, urusan makan. Bayangkan itu, Bapak Ibu. Apa dalilnya? Ada di dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemarin sebelum Idul Adha ini banyak dibahas oleh ustaz-ustaz kita. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan anak istrinya Siti Hajar dan Ismail itu di gurun pasir yang hari ini kita kenal dengan Masjidil Haram atau Kota Mekah. Jadi Bapak Ibu, ketika ditinggalkan itu, ada riwayat yang mengatakan memang tidak ada perbekalan. Walaupun ada khilaf di sini, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim meninggalkan seuncang tempat minum di situ, ada minum. Tapi ada juga yang mengatakan tidak ada minum sama sekali. Tidak ada makanan walaupun cuma sesuap makanan. Dan begitu juga tidak ada tempat berteduh. Walaupun itu cuma satu batang pohon, tidak ada.
Jangankan rumah, pohon untuk berteduh saja tidak ada. Jangankan pohon, rumput saja tidak tumbuh di situ. Jadi makanan tidak ada, minuman tidak ada, tempat berteduh tidak ada, tempat tinggal tidak ada. Orang manusia juga tidak ada di situ. Yang ada malah binatang buas di situ. Jadi di Mekah itu ada makhluk bernama hena, itu pemangsa. Kalau di hutan semacam serigala, kalau di gurun pasir itu hena, ada ular berbisa. Kalau disengat itu hitungan menit, hitungan jam itu mati. Ada kalajengking, macam-macam hewan buas di sana. Manusia tidak ada. Nah, bayangkan itu kondisinya Bapak Ibu, Ibrahim meninggalkan anak istrinya di sana. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ketika ditinggalkan Ibrahim naik ke atas bukit. Jadi Mekah itu kan lembah. Begitu naik ke atas bukit, Nabi Ibrahim berdoa di sana. Apa doanya? Itu yang ada di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 37. Dia berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku meninggalkan anak istriku, keluargaku, biwadin ghairi dzi zar'in, di satu lembah yang tidak ada di sana tanaman, yaitu kota Mekah, ya, Masjidil Haram sekarang. Tidak ada tanaman tumbuh di situ. Manusia tidak ada di situ. Mereka berdua saja tinggal di situ. Itu tentu cemas seorang ayah. Tapi Ibrahim mengatakan, saya tidak khawatir ya Allah. Inda baitikal muharram, karena tempat itu ada di samping rumahmu. Hari ini kita sebut Masjidil Haram. Ibrahim menyebut Baitikal Haram atau Baitullahil Haram. Nah, jadi Bapak Ibu, Nabi Ibrahim berarti sedang berpikirlah kepada Allah. Ya Allah, calian anak istri aku, kok anak kurang, tolong kan gitu. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi begini, makanan tidak ada, perlindungan tidak ada, tempat tinggal tidak ada. Apa kira-kira yang diminta oleh Ibrahim kepada Allah? Nah, ada di kelanjutan daripada doa Nabi Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah. Permintaan pertama, liyuqimus shalah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Belum lagi dia minta makan, dia tahu anak istrinya nanti akan kelaparan. Tahu di situ padang pasir tidak ada air di sana. Kalau tidak ada air ini hitungan hari, sehari, 2 hari, 3 hari mati lagi. Tapi dia lebih dahulu meminta apa? Liyuqimus shalah. Jadikan mereka itu orang-orang yang mendirikan salat. Nah, bayangkan Bapak Ibu, tempat berteduh tidak ada, makanan tidak ada, minuman tidak ada, bahaya, tinggal sendiri di sana. Apa permintaan? Nah, jangan sampai dia melalaikan salat. Itu nomor 1. Kenapa seperti itu? Karena kalau salat ini ditegakkan Bapak Ibu, beres urusan yang lain. Dalam surah Al-Baqarah juga disampaikan ayat 110 ya. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, kata Allah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Ada enggak kalian mempunyai keinginan, kata Allah, bi khair, kalau itu baik, tajiduhu indallah, Allah akan wujudkan itu untuk kalian. Jadi setelah sholat mintalah. Apa ada keinginan enggak, kata Allah? Selama keinginannya baik, tajiduhu indallah, Allah akan wujudkan itu semua. Nah, tapi laksanakan yang namanya sholat dahulu. Jadi kalau sholat dilaksanakan, beres urusannya. Maka sholat yang pertama kali diminta oleh Ibrahim. Begitu juga Luqman. Sebelum menasihat yang lain, sholat dulu. Dan banyak lagi Bapak Ibu, ya, ayat-ayat yang lain yang menyebutkan persoalan ini. Para nabi itu meminta sholat. Termasuk nanti Nabi Ibrahim di doanya yang lain disebutkan, ya, apa doanya bisa nanti kita tiru Bapak Ibu. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas salat, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunannya.
Nah, ini bisa juga kita baca doa ini. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, setelah Nabi Ibrahim meminta supaya keluarganya mendirikan sholat, baru minta yang lain. Nah, tapi kita lihat bagaimana cara Nabi Ibrahim meminta. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ini luar biasa. Faj'al, maka jadikanlah af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Suruh orang lain mengantarkan rezeki ke tempat anak istri saya yang ada di situ. Jadi bukan anak istrinya yang disuruh, ya Allah cepatlah dapat kerja, kan buat doa begitu. Ya Allah capeklah nak ambo terima kerajo, bisanya ceripiti. Capeklah lagi ambo naik pangkat supaya banyak gajinya, kan gitu kan. Kuenya baru sawo, boleh sehat-sehat di badan bisa. Buat kue bau sawo, kan itu bekerja. Tapi levelnya Nabi Ibrahim tidak begitu. Orang lain yang disuruh untuk mengantarkan rezeki dia. Itu levelnya orang sholat itu. Nanti kita akan baca sejarah. Ya, sebenarnya kawasan Masjidil Haram, kawasan Mekah itu tidak dilewati oleh kafilah atau orang yang lewat di situ, tidak masuk jalur di situ. Justru jalurnya lewat ke selatan, ke dekat pantai, ya, yang hari ini kita sebut Jeddah. Jeddah Yanbu terus dari Syam ke Yaman atau Yaman ke Syam, lewatnya ke Yanbu atau ke Jeddah. Jadi biarlah orang memutar ke bawah daripada lewat ke Mekah, karena tidak ada kehidupan di situ. Suatu ketika Allah akan isyaratkan ke hati manusia ini supaya dia pergi jalan motong saja, lewatnya ke Mekah. Ternyata di sana habislah air. Di tengah kehausan di padang pasir itu, basoboklah ada seorang ibu dengan bayinya yang masih kecil. Terkejutlah orang ini. Ada seorang ibu dengan bayinya dan plus ada sumur di situ. Jadi orang yang lewat ini minta izin, Bu, boleh kami minta air? Kata Siti Hajar, airnya boleh diambil. Ambillah air, tapi semuanya jangan. Semuanya kau malu kan dibawa, kan? Ambillah air. Jadi barter, yang ambil air, bagian makanan. Kemudian bagi seorang, boleh tak kami tinggal di situ agak sebentar istirahat? Ditunjuklah dari Siti Hajar itu sampai kalian di situ. Jadi Bapak Ibu, kalau tanah kau siapa bersobok pertamanya langsung tuan tanah sekali. Datuk-datuk itu dulu di Kupang, Bapak Ibu, tanahnya main tunjuk saja, tanah aku sampai situ aja. Awak yang datang kemudian harus membeli deh. Tapi orang dulu main tunjuk saja. Nah, Siti Hajar langsung jadi tuan tanah di situ. Orang datang ke situ langsung memberikan harta kepada Siti Hajar. Nah, tempat tersebut karena sudah ada air, pulang singgah lagi ke sana. Awalnya jadi rest area dan berkembang menjadi pemukiman penduduk di situ. Jadi ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah itu terkejut dia. Sudah ramai orang di situ. Dan tentu saja orang-orang tersebut memposisikan Siti Hajar sebagai penduduk asli di sana, itu sangat dihormati. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini pola pikir yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada kita. Rezeki yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar-ngejar rezeki. Rasaki itu Bapak Ibu tidak tahu awak rasaki awak, tapi rasaki itu tahu siapa pemiliknya. Dapat dia awak, kamar pun awak menyuruh dapat dia rezeki. Tapi awak tidak tahu kamar rezeki, maka sebaiknya rezeki yang mencari pemiliknya, bukan awak yang mencari rezeki. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kemudian apa doa lagi dari Nabi Ibrahim? Warzuqhum minats tsamarat. Berikanlah keluarga saya itu rezeki, makanan, minats tsamarat, dari buah-buahan. Itu sebenarnya doa ini secara logika tidak masuk akal ya, Bu. Karena di Mekah itu tidak ada lahan pertanian. Ada Bapak Ibu dan pulang dari Mekah bersobok sawah di Mekah itu tidak ada.
Besok tanggal 3 pulang jemaah haji dari Tanah Suci kan, tanya lepas sobok sawah porak di Mekah tu. Nah doa Nabi Ibrahim apa? Pokoknya ya Allah kasih makan dari buah-buahan. Kan ini doa secara logika tidak masuk akal. Tapi hari ini Bapak Ibu, buah-buahan terlengkap di dunia ada di kota Mekah. Tanyalah, anen ingin dimakan buah ado di situ dan murah. Nampak batang pergi ke kios buah Bapak Ibu, anggur sekilo 100.000. 100.000 anggur. Tanyalah di Mekah itu Bapak Ibu, inap namanya, anggur itu 4 rial. 4 rial, 1 rial itu katakanlah 4.000 kali 4 berarti 16.000. 1 kilo 16.000 anggur di kota Mekah. Begitu juga tufah, tufahnya apel. Di awal apel sih kok ada yang 80.000, ada yang 60.000 sekilo. Ya Allah, mahal. Mungkin anak-anak itu tak makan buah ini, Bapak Ibu. Lihat sama itu. Sampai ambo ketek-ketek dulu, tiap hari makan buah. Sebab banyak ada batang jambu, batang rambutan, tiap sebatang tiba lewat batang rambutan, batang kayu. Kita ambil, tinggal petik dari pohon. Itu ambo waktu ketek-ketek dulu. Anak ini tak bisa melihat. Buah sadunya harus dibalik dan harganya mahal. Tapi orang di Mekah Bapak Ibu, tak tanyakanlah kepada jemaah haji umrah itu. 3 kali makan sehari, 3 kali pula mendapatkan buah. Macam-macam, ada buahnya apel, ada jeruk, macam-macam. Nah begitu levelnya Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini doa dari Nabi Ibrahim. Apa ini semua fasilitas yang diberikan itu diberikan kepada orang yang sholat. Maka sholat ini yang nomor 1. Nah Allah tidak akan melantarkan orang-orang yang sholat. Saya bercerita ada seorang dokter yang pulang dari Palestina, dari jalur Gaza. Baru minggu kemarin kami pertemuan Zoom segala macam. Dia melihat betul bagaimana kondisi Palestina. Baru saja pulang, namanya Dr. Harvindo, dokter dari relawan BSNT. Dia pulang dan dia cerita begitu. Sekarang kondisi di jalur Gaza itu kelaparan. Karena mulai dari Ramadan itu tidak bisa lagi masuk bantuan. Tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk. Berarti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sekarang Dzulhijjah, berarti sudah 4 bulan. Tidak ada satupun bantuan yang masuk. Jadi bagaimana jadinya? Ya, susah mencari makanan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ditanya di situ bagaimana kondisi orang di sana makannya? Ya, seadanya saja. Tapi ada enggak yang mati kelaparan di situ? Alhamdulillah dijaga oleh Allah, mereka tidak ada yang mati. Nah itu kata Dr. Harvindo ini luar biasa. Allah menjaga orang-orang yang sholat. Memang tidak seperti kita ya. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu namanya Darul Ibadah, itu tempat ibadah. Kalau kita di sini Darul Dakwah, nah, tempat berdakwah di sini. Tapi kalau di bumi Syam itu Darul Jihad. Beda antara darul jihad dengan darul ibadah atau darul dakwah. Nah, kalau orang berjihad ini memang tidak sebagus kita kondisinya. Tapi kalau mereka itu mati, langsung matinya mati syahid. Nah, kalau kita di sini belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi macam-macam daerah ini. Jadi kalau kita ingin ibadah, kemana kita pergi? Nah, tinggallah di Mekah, Madinah. Tapi kenapa orang di sana bertebaran ke muka bumi untuk dakwah? Nah, kita di sini dakwah. Kalau ingin dakwah, memang di sini tempatnya. Ya, kalau jihad tak di sini tempatnya. Kalau jihad pergi sana ke bumi Syam sana, ke Palestina. Nah, itu bisa dapat kita berjihad, bersyahid di sana. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang sholat. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu juga kita memulai hari itu selalu
awali dengan salat. Jadi syaitan membuhul kita itu dengan 3 buhul. Itu ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Kalau tidak kita buhul itu, memang tidak nampak keberkahan Allah itu. Hari-hari kita itu seperti hari-hari yang penuh dengan, kalau kata orang, kesialan. Kenapa? Karena ada buhul syaitan. Walaupun sebenarnya bagi seorang muslim itu tidak ada hari yang sial. Bagaimana caranya? Jadi ketika bangun itu buka buhul. Yang pertama dengan membaca doa bangun tidur. Doanya Bapak Ibu, Allahumma laka sumtu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang buku katakan itu tadi ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, lepas satu ikatan. Yang kedua, kita pergi ke kamar mandi berwudu, maka lepas satu ikatan. Kemudian sholat. Nah, maka sholat ini aktivitas yang pertama kita lakukan. Bangun tidur baca doa, kemudian sholat. Berwudu, tentu berwudu dulu, kemudian sholat. Insya Allah berkah satu hari. Apa kata Nabi? Fa asbaha nasyid. Maka sehari itu dia energik, penuh semangat, penuh dengan produktivitas. Nah, itu kalau orang yang memulainya dengan sholat. Tapi kalau tidak dilakukan yang 3 ini, tidak baca doa, tidak berwudu, tidak sholat, maka fa'asbaha kaslan, dia seperti orang yang malas. Makanya kalau ada ibu-ibu, anak-anak gadis kita yang sedang berhalangan, nah ini bahaya. Dia menyangka dia tidak sholat subuh itu bisa bangun jam 7, jam 8. Oh, tidak begitu. Dia tetap bangun ketika waktu sholat. Tapi bangunnya ya setelah dia baca doa, berwudu, dia memang tidak sholat, tapi dia ganti dengan zikir pagi petang. Nah, insya Allah dia tetap bisa menjadi orang yang nasyidon, kata Nabi, orang yang energik, orang yang penuh dengan semangat. Nah, kalau enggak, kita lihat kaum ibu yang sedang berhalangan itu, baunya ke merapu, disapu saja payah. Nah, yang kalau seperti itu berarti dia tidak membuka buhul syaitan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian nasihat dari Luqman tadi setelah sholat ini menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada kemungkaran yang kita biarkan di tengah-tengah masyarakat kita, suatu saat kemungkaran ini akan menjadi biasa. Akan menjadi biasa. Di Eropa itu Bapak Ibu, ini sedikit ceritanya. Dahulu WHO pernah mengatakan tahun 1960 kalau tidak salah, WHO mengeluarkan bahwa penyuka sejenis atau LGBT itu adalah penyakit, kelainan mental. Nah, itu WHO sendiri merilis itu. Tapi kemarin tahun 2020 apa kata WHO ini? Diperkenalkan ada satu gangguan kejiwaan namanya homofobia. Apa itu? Kalau ada orang-orang yang penyuka sejenis LGBT di lingkungan kita, kemudian kita merasa terganggu, merasa risih kita, maka kita yang dituduh punya penyakit. Itu namanya homofobia. Orang yang takut, orang yang risih dengan perilaku LGBT yang ada di sekelilingnya. Awak sakit ini. Suatu saat juga akan begitu Bapak Ibu. Di Spanyol itu pusat peradaban Islam. 800 tahun Andalusia itu menjadi rujukan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang apa yang tersisa peradaban Islam di Spanyol Bapak Ibu? Masjid yang megah itu, yang ibu kota Sevilla itu, ya. Kalau yang masjid besarnya jadi museum. Kalau yang apanya jadi stasiun kereta api. Perguruan tingginya tempat orang belajar fikih, tafsir di sana. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi gedung parlemen. Nah, ada yang tersisa dari peradaban Islam di situ. Padahal dari mana-mana orang belajar Islam di situ. Ke kota Andalusia dengan ibu kotanya Sevilla. Nah, kenapa tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Suatu saat kemungkaran ini akan mengalahkan yang ma'ruf. Kalau di luar negeri itu Bapak Ibu, di Belanda, di Belgia, itu sudah halal, sudah dilegalkan nikah sejenis.
laki menikah dengan laki. Nah itu bisa di Belanda, Belgia, bahkan di Perancis, di Rusia, di beberapa negara di Eropa bisa seperti itu. Nah, tinggal kita di lingkungan seperti itu, tidak kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, selesai itu. Misalkan di tempat kita ada yang tidak menutup aurat, kita biarkan saja. Suatu saat lihatlah nanti akan banyak masyarakat kita yang tidak menutup aurat. Maka jangan sampai kemungkaran ini dibiarkan. Dahulu Bapak Ibu, inilah yang menjaga kampung kita. Di sini alhamdulillah masih suasananya terjaga Bapak Ibu. Kalau kami di komplek perumahan, saya tinggal di komplek perumahan Bapak Ibu. Itu di perumahan itu antara satu rumah dengan rumah yang ada di jalan yang sama itu tidak tahu. Bertanya tukang paket lah, kurir, di mana rumah itu Pak? Tidak tahu. Padahal dahulu saya tinggal di kampung itu, satu kampung itu tahu dengan kita. Tidak ada orang tidak ketahuan di kampung. Orang bertanya, anak siapa? Anak si itu. Tahu apa yang tahu? Tahu orang sadonya. Sekarang orang hidup nafsi-nafsi, sendiri-sendiri saja. Dahulu saya ingat Bapak Ibu di pasar Payakumbuh saya melihat ada seorang bapak mematikan rokok di telapak tangan seorang anak karena dia merokok di tengah pasar itu pakai baju seragam sekolah SMP. Datang seorang bapak merokok di situ. Hanya SMP, dimatian rokok itu di telapak tangan. Anak siapa? Walau alam tak tahu. Tapi begitulah amar ma'ruf nahi munkar dahulu ditegakkan. Nah sekarang tidak bisa. Nah, ya. Itu Bapak Ibu ya. Ini yang perlu kita faham. Begitu juga tadi pembahasan tentang mengajarkan anak sholat Bapak Ibu. Dahulu Bapak Ibu, ini luar biasanya orang-orang dahulu, datuk-datuk kita. Mereka tidur di surau, makan di surau, kadang basidik di halaman surau, hidup surau atau masjid di zaman dahulu sebagai sentral kegiatan remaja. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, anak-anak yang datang ke surau itu, siapa saja jadi jamaah boleh mendidiknya. Kini Bapak Ibu, ya, kali kecil kok berapa Pak ya, kan? Jadi ada orang sekarang Bapak Ibu mendidik anaknya terlalu tidak sesuai dengan usianya. Contoh misalnya, anaknya masih usia 5 tahun, tapi dibawa ke masjid. Kan tadi kita sampaikan hadisnya, alimu auladakum bis-shalah wa huwa abna 7 tahun baru diajarkan sholat. Dan 10 tahun didisiplinkan kalau tidak sholat dipukul. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, ada yang usianya masih 5 tahun tapi sudah diajak ke masjid dan tidak dijaga. Akhirnya anak ini lari kujang sinyak, lari kujang siku, lari sinyak, mokak segala macam. Nah, ini akan mengganggu jamaah. Nah bagaimana seperti itu? Yang lain juga tidak menegur. Jadi Bapak Ibu ya, jadi kapan anak boleh dibawa ke masjid? Usianya kalau kita dalam mazhab Syafi'i 7 tahun. Walaupun ada dalam mazhab Maliki mengatakan 6 tahun. Apa dalilnya? Ternyata Nabi SAW mengajak cucunya Hasan dan Husain. Hasan itu 7 tahun, tapi Husain adiknya masih 6 tahun. Jadi 6 tahun boleh diajak ke masjid dengan catatan sudah faham kalau diajarkan adab masjid. Kalau kecil kan anak, kau jangan lari-lari di masjid. Pokok kalau sholat kau jangan mampu pokok, jangan lepo, aku tak kurang jemaah. Bisa dia diajarkan seperti ini, bawalah walaupun usianya 6 tahun. Tapi kalau kurang dari itu, tidak disarankan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, jadi terkadang kita terlalu cepat. Saya melihat ada satu keluarga Bapak Ibu, anaknya masih 6 tahun, tapi sudah disuruh pakai cadar. Ini terlalu berlebihan. Di Al-Azhar di Mesir itu, Al-Azhar ini kan sekolah Islam.
tidak ragu kita di sekolah Islam. Tapi SD di Al-Azhar itu, ya, siswa perempuannya itu tidak pakai jilbab pergi sekolah. Nanti pakai jilbabnya kelas 5, kelas 6 nanti. Tapi kelas 1 SD, kelas 2 SD pergi sekolah tidak pakai jilbab. Itu sekolah Islam itu Al-Azhar. Sekolah Islam tertua di dunia. Dan bahkan untuk tamat SD itu harus hafal Quran 30 juz. Tapi kenapa pergi sekolah tidak pakai jilbab? Jawabannya sederhana, memang belum usianya. Jadi anak seorang ulama, syekh, yang kecil-kecil perempuan itu tidak pakai jilbab. Kenapa seperti itu? Sekali lagi jawabannya belum usianya. Jadi tidak ada masalah. Jadi anak-anak tidak sholat segala macam. Kalau memang belum 7 tahun, ya jangan dipaksa. Kalau memang dia ingin meniru-niru orang tuanya sholat, boleh. Tapi belum lagi diajarkan. Tapi diajarkan nanti usia 7 tahun. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ajaran dari fikih kita. Nah, jadi ini yang harus kita sesuaikan Bapak Ibu. Memperkenalkan boleh. Yang kita berikan jilbab boleh, tentu saja boleh. Tapi belum menjadi kewajiban. Belum menjadi kewajiban. Sholat belum menjadi kewajiban sebelum dia berusia 7 tahun. 7 tahun. Setelah 7 tahun baru diajarkan, baru diajak ke masjid. Nah, baru nanti disiplinnya di usia 10 tahun. Ini harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada beberapa cara pengaturan oleh para sahabat tentang bagaimana anak-anak di masjid. Ini sedikit kita sampaikan juga. Oleh Abu Bakar dan Umar itu ada 2 cara yang berbeda. Kalau Abu Bakar itu, jadi anak yang sholat itu pergi ke masjid harus didampingi orang tuanya. Kalau anak laki ikut dengan bapaknya, anak perempuan ikut dengan ibu. Jadi dia sholat di samping bapaknya, dengan catatan si bapak ini harus bisa menegur anaknya kalau dia bermain-main. Jadi masuk ke saf orang dewasa. Jadi sholatkan diposisikan di sebelah bapaknya. Kalau ngangu yang gitunya, ditepuk bapaknya. Seperti para sahabat misalkan Umar bin Khattab menegur Abdullah bin Umar, gitu ya. Ditegur oleh bapaknya. Bagaimana caranya? Apakah boleh? Tentu saja boleh. Ditepuk. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau anak sendiri boleh. Kalau anak orang atau puak tuh jadi gorojo belum kan? Jadi ada pemahaman orang kalau sholat tidak boleh ada gerakan tambahan. Nah ini Bapak Ibu tidak betul juga. Sehingga kalau ada HP berbunyi ketika sholat dibiarkan. Nah, itu tidak betul begitu. Jadi bagaimana kalau HP kita berbunyi? Nah, mungkin lupa tadi mematikannya. Kalau saja dalam HP Bapak matiin. Jadi biarkan berbunyi. Jadi matikan HP, masuk tangan sih, tapi jadi angkek belum Pak. Matian saja masuk. Jadi begitu Bapak Ibu. Makanya sholat itu makruh untuk menutup mata. Walaupun ada yang menganggap dengan menutup mata lebih khusyuk kita sholat, enggak. Menutup mata itu makruh. Kenapa? Nanti ketika sholat lewat seposan, lewat ular, ya. Anak awak tadi gigi. Apa syaratnya? Sholat akan dilanjutkan atau seposan itu akan dibunuh dulu. Tidak bisa kita membiarkan seposan itu. Aku kan urusan dengan Allah, seposan urusan dengan Allah. Tidak bisa begitu. Wah cerita kayak 10 bunuh seposan dulu. Nanti sholat bisa disambung. Bukan diulang lagi, disambung boleh selama dia tidak berbicara. Itu juga kalau terjadi gempa boleh keluar. Bahkan ini Bapak Ibu ya, untuk ibu-ibu kalau misalkan dia sedang sholat di rumah, suaminya datang ke rumah minta dibukakan pintu, manggil-manggilnya dari luar, Assalamualaikum Ros, buka pintu. Boleh si ibu ini membukakan pintu dengan catatan tidak berbicara. Nanti boleh dia sambung sholat. Itu ada dalam mazhab fikih kita. Sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah ya, ini ya, bagaimana seorang bisa mengontrol anaknya ketika sholat. Boleh.
Bahkan misalkan ketika kita sholat, ada orang di samping kita tidak merapatkan shaf. Jadi rumusnya yang merapatkan shaf itu dari yang terjauh merapat ke tengah. Yang terjauh dari imam merapat ke tengah. Kita ada orang yang tidak merapatkan shaf. Bagaimana? Maka pernah kita lihat di Timur Tengah itu Bapak Ibu ya, ditariknya orang yang di sebelahnya untuk diarahkan ke dekat dia supaya bisa merapatkan shaf. Kadang ada juga orang tidak mengerti bagaimana merapatkan shaf, ditariknya boleh seperti itu. Jadi gerakan-gerakan tambahan itu boleh ya, selama itu memang diperlukan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di zaman Umar, karena anak-anak ini terlalu banyak datang ke masjid, apa aja tidak tahu boleh siapa, gitu ya. Maka oleh Umar bin Khattab dibuat saf khusus di belakang, khusus anak-anak, dan ditunjuk satu orang untuk menjaga anak tersebut. Orang yang menjaga ini memang tidak sholat. Nanti selesai orang sholat berjamaah atau akan selesai orang sholat berjamaah, baru dia masuk untuk sholat, dan pahalanya tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Itu namanya haris. Jika dibutuhkan bisa. Misalkan kita sholat di masjid yang mana rawan curanmor, orang maling segala macam, maka boleh ada yang berjaga di situ. Orang yang menjaga untuk keselamatan orang yang sholat. Kalau di Masjidil Haram Bapak Ibu kita lihat imam sholat, ada polisi tegak di samping itu. Memang tidak sholat dia menjaga imam. Karena memang ada kasus Bapak Ibu 2 tahun yang lalu, ketika Syekh Bandar Banilah ini sedang khutbah, maju saja orang bawa pisau ingin menikam Syekh. Nah, untung ada polisi yang berjaga di sana. Memang diperlukan. Tapi kalau di Masjid Kubang berasal perlu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, ini namanya haris. Boleh, dan pahala dia sholat, nanti selesai orang sholat dia baru sholat, pahalanya tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, itu bisa dilakukan. Anak-anak jangan dilarang ke masjid. Kalau memang sudah usianya 7 tahun, bariskan dia di belakang, tunjuk satu orang untuk menjaga, jangan sampai anak ini mengganggu jamaah yang lain ketika sholat. Kadang dia memang bergaluinya atau memakaknya segala macam, berlari segala macam, maka ditegur oleh orang yang menjaganya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini untuk bagaimana pendidikan anak-anak kita bisa sholat ke masjid. Nah, jadi mari kita sama-sama mendidik anak ini Bapak Ibu, bukan hanya anak kita, tapi juga anak tetangga kita. Karena anak tetangga ini akan menjadi teman dari anak kita. Jadi kalau kita tidak bisa memilihkan lingkungan yang bagus untuk anak-anak kita, maka kita berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang bagus itu. Bagaimana caranya? Dengan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau salah langsung ditegur. Saya menyayangkan di itu kami di Pekubo Bapak Ibu, tetangga kampung dijadiin orang sampai bercewek-cewek. Apa yang dilakukan jamaah-jamaah? Hanya video, hanya pokok posting di grup. Bukan divideokan Bapak Ibu, didatangi orangnya, disampaikan nasihat. Nah, sekarang kita bentuk jamaah. Ada beberapa jamaah yang kita suruh untuk jalan ke tepian tetangga kami untuk menasehati orang-orang yang melakukan maksiat. Sampaikan Bapak Ibu. Begitu juga di Kota Payakumbuh hari ini Bapak Ibu, atau di tempat kita sudah susah mencari orang yang tidak berjilbab. Kan sudah, kalau dahulu Bapak Ibu 10-20 tahun yang lalu susah, orang dahulu pakai selendang sih. Tapi hari ini rata-rata kaum ibu sudah berjilbab dalam, kan gitu. Alhamdulillah hari ini. Dan kalau ada yang tidak berjilbab, tegur. Kalau ada yang membuka aurat, tegur. Sampaikan nasihat. Atau paling tidak bawa dia ke masjid untuk mendengarkan pengajian. Jadi Bapak Ibu, bentuk lingkungan seperti itu. Kalau sudah terbentuk, insya Allah. Nanti kalau sudah berjilbab orang semuanya, kalau ada satu orang yang tidak berjilbab, segan dia. Sama seperti kita datang ke Singapura. Datang kita ke Singapura Bapak Ibu, memang di situ tidak ada orang buang sampah sembarangan. Di sudut-sudut kota itu pun bersih. Kita kalau mau buang sampah juga ragu.
Tapi kalau ditampai awak aduh campak sih. Kan itu. Karena lingkungan sudah terbentuk. Nah, ini kewajiban kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini untuk membentuk lingkungan kita. Sehingga orang yang melakukan hal-hal yang buruk menjadi segan. Itu mungkin Bapak Ibu, karena waktu isya sudah masuk, kita cukupkan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Ya. Dia bukan anak kita. Kita tahu dia suka kalau bercanda. Ya. Apakah kita boleh? Ya boleh, sama saya juga akan melakukan itu, Pak. Jadi kalau kita saya datang ada anak-anak yang itu, langsung kita tegur anak-anak ini. Kita bawa ke samping kita, kita sampaikan nasihat dulu. Nah, sholat baik-baik ya Pak ya. Jangan ibu-ibu, jangan main enggak ke rumah Allah. Kita sampaikan nasihat-nasihat ini dulu, kemudian kita kontrol. Kalau dia banyak dengan kawan-kawannya, pisahkan satu-satu. Tapi kalau terlalu banyak, dia tempatkan di belakang. Ya, beri sholat satu orang di sana untuk menjaga anak-anak. Jadi pahala orang yang berjihad sama dengan pahala orang yang mempersiapkan peralatan jihad. Pahala orang yang sholat sama dengan pahala orang yang menjaga lingkungan agar kondusif supaya orang sholat. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kecuali misalkan ada yang sedang mengambil program arba'in. Kalau arba'in itu kan tidak boleh masbuk. Tapi kalau tidak ada yang mengambil program itu, boleh berkorban salah seorang. Ya, ketika anak-anak ramai, kita yang menertibkan supaya jamaah yang lain bisa sholat. Inisiatif itu diperlukan. Sama seperti misalkan ketika sholat mati mikrofon, ya, suara imam tak sampai ke belakang, maka yang di tengah ini inisiatif, yang merasa suaranya keras langsung menjadi muadzin, menyambung suara imam supaya terdengar ke belakang. Nah, begitu, inisiatif itu diperlukan. Ada misalkan anak-anak langsung tertegur, langsung ditegur. Karena semua yang ada di lingkungan masjid ini anak-anak kita semuanya. Jadi gitu Pak ya. Sama, saya juga akan melakukan itu. Saya akan juga menertibkan anak-anak yang mungkin akan mengganggu jemaah yang lain. Tapi kadang jemaah yang lain tersinggung pula, anak di poponya awak saya tak beli itu di rumah. Jangan itu belum Bapak. Jadi kalau kurang di surau zaman dahulu Bapak Ibu ya, kalau anak awak diajar itu orang awak tak boleh setor. Kau mengadu dia kawak, pernah nak Bapak Ibu? Dilaci di rotan deh, guru di surau boleh berani ngadu pulang dulu. Kalau ngadu pulang boleh tambah ada apa awaknya. Nah, begitulah orang zaman dahulu. Ya, ada saling mendukung pendidikan di rumah dengan pendidikan di sekolah atau di surau. Dididik di surau seperti ini sama di rumah juga seperti itu. Ini yang kita sayangkan itu ditindak anak di sekolah, dibawanya polisi di rumah. Itu tidak betul yang begini. Jadi kalau kita ditertibkan anak kita, bersyukurlah. Kalau tidak mau, kita yang mengontrolnya sendiri. Dan itu ya, nah, tempatkan dia di samping kita. Kalau memang terpaksa ada musafir membawa anak kecil di bawah 7 tahun, misalkan balita, jaga betul. Jadi bahkan Nabi SAW pernah sholat menggendong cucunya. Boleh sholat sambil menggendong anak itu, kalau memang itu diperlukan dan anaknya akan menangis mengganggu orang. Itu. Apakah jangan berprasangka orang tidak akan terganggu. Terganggu Bobi. Makanya Nabi SAW ketika suatu kali sholat terdengar suara tangis anak kecil di belakang, Nabi cepatkan sholat. Memang tidak kondusif. Oke, ini yang harus kita sadari. Allah alam. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.